Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 296. Kenshin, yang kembali pulang dari rumahnya Pak Andi. Kini dirinya telah sampai di tempat kosnya Iwan. Mereka duduk di halaman depan. Kemudian Kenshin bertanya, "Wan, lu kok berani, Wan? Tadi akan mau perang?" Si Iwan menjawab, "Tadi hanya terpaksa, bro. Masa tangan debt collector itu pegang kaos gua, menarik-nariknya, diangkat-angkat, menakut-nakuti, ya disambut aja tantangannya. Kan gua lelaki, masa diam saja, bro, digitukan. Apalagi ada pepatah yang mengatakan, jangan cari musuh, tapi kalau ketemu, kita nggak boleh mundur." Kenshin langsung menyahutnya, "Mantap-mantap, Wan. Bener-bener itu." Lalu Iwan melanjutkan bicaranya. Iwan itu berkata, "Tapi bro, sebenarnya, yang gue takutin itu bukan mereka, melainkan lu, bro. Kalau tadi seumpama, kita berantem beneran sama debt collector itu, waduh, bisa-bisa gua malu, bro. Bertemu dengan ayahmu, entar dibilang, wah kan Kenshin ini baru sakit, baru pulang dari luar negeri. Hari ini keluar sama Iwan, malah diajak berkelahi sama orang. Kan bisa berabe, bro. Apalagi kalau beritanya keluar, wah makin gawat. Entar bisa-bisa gua kena labrak, kena marah pula oleh cewek cantik yang namanya Kaori." Hahaha. Si Iwan tertawa. Kenshin menyahut, "Bisa aja lu, Wan. Emangnya gua anak kecil gitu?" Kemudian handphonenya Kenshin berbunyi. Segera saja dilihatnya, rupanya My Lovely yang telepon. Kenshin mengangkatnya. Kaori langsung bicara, "Babe, lagi di mana nih? Kok handphonenya kamu dikasihkan orang sih? Emangnya ada apa ya?" Kenshin menjawab, "Oh, ini lagi di kos-kosan Kaori, yang tempo hari kamu kesini." "Oh ya, ceritanya, tadi kan aku sama Iwan mencari teman lama, terus mampir ke warung kopi. Singkat ceritanya, ini Kaori, ternyata pemilik warung itu dulu seorang pengusaha, yang kini jadi bangkrut, karena berhutang pada bank. Usahanya pun gagal, karena ditipu temannya. Orang itu curhat Kaori, sekarang lagi jatuh, dan jualan bakso di rumahnya. Handphone pun tak punya, nah karena itu aku berikan. Kan kebetulan pula, perusahaan lagi butuh orang, yang bisa megang urusan besar. Jadi entar bapak itu, akan ku ajak masuk kerja." Kaori pun bicara, "Oh gitu ya ceritanya. Terus kapan kamu, babe, beli handphone lagi? Entar sama aku ya, aku temenin. Aku juga pingin lihat-lihat handphone lagi." Kenshin menjawab, "Iya Kaori, nggak apa. Tapi kalau sekarang, aku nggak bisa Kaori. Besok pun juga sama, karena nganterin bapak itu melamar kerja di perusahaan." Kaori menyahut, "Kok pakai melamar segala, babe? Kan tinggal masuk aja." Kenshin membalasnya, "Iya Kaori, aku ngerti. Tapi besok itu cuman nganterin aja, ngeliat-liat dulu di mana cocok kerjanya, maksudnya penempatannya." Kaori lalu bicara, "Pasti kamu, babe, nggak bilang ya tentang siapa kamu ini?" Kenshin menyahut, "Oh itu aku nggak bilang Kaori. Masa aku harus bicara kalau aku cowoknya Kaori, atau Kaori ini ceweknya Kenshin? Apa gitu ya aku harus bilang?" Kenshin tertawa, menggoda Kaori. Kaori pun bicara, "Ah dasar kamu, babe, bisa aja bercandanya, mentang-mentang udah punya cewek ya. Sekarang banyakan menggoda." Kaori pun tertawa pula. Kenshin lalu berkata, "Waduh, aku lupa nih Kaori, kalau di sini ada Iwan lagi dengerin juga, jadi nggak enak nih, kan kasihan dia, belum kayak kita." Hahaha. Kenshin tertawa, menggoda temannya. Kaori pun bilang, "Oh beneran ya, di situ ada Mas Iwan. Masa si Mas Iwan ini belum punya cewek? Kan di tempat kerjaan banyak. Masa Mas Iwan nggak mencarinya?" Iwan berkata ke Kenshin, "Lu bro bisa aja bicaranya." Lalu ia menyuruh Kenshin agar mengatakan ke Kaori untuk mengenalkan temannya. Kenshin pun lalu bicara, seperti yang diinginkan Iwan. Kaori menjawabnya, "Iya deh, aku usahain. Entar aku cari temanku yang single, barangkali mau kenalan sama Mas Iwan." Kemudian Kaori bertanya, "Terus kapan, babe, kamu beli handphonenya?" Kenshin menyahut, "Lusa aja ya Kaori, entar aku jemput ke rumahmu." Saat itu Kenshin melihat motor di depannya. Kaori menyahut, "Oke deh babe, tapi entar kamu kesini naik apa ya?" Kenshin bercanda, "Aku naik motornya Iwan boleh ya? Apa kamu mau pakai itu?"
Kaori menjawab, benar ya kamu yang bilang sendiri. Kalau ke rumahku naik motor. Awas ya kalau nggak datang. Kan aku pingin naik juga. Berarti aku tunggu ya. Kenshin pun bilang, pakai motor butut lo Kaori. Kamu nggak malu nih? Kaori menjawab, malu apanya sih? Kan sama kamu. Lagian juga belum pernah jalan bersama cowok, naik motor berduaan. Kenshin bertanya lagi, terus kalau mama marah gimana? Masa putrinya yang cantik ini diajak keluar pakai motor? Kan biasa naik mobil. Kaori menyahut, ah kamu bisa aja alasannya. Sebenarnya jadi nggak sih kamu? Lusa ke rumahku. Kamu bertanya terus. Aku makin males nih. Kenshin menjawab, kan aku pingin bicara lama sama kamu. Kaori menyahut, udah mulai pinter ya kamu. Godain aku terus. Kenshin lalu bilang, ya udah ditunggu Lusa ya. Dan pembicaraan itu selesai. Sembari Kenshin berucap salam, dengan mengatakan, sampai jumpa besok ya sayang. Si Iwan mendengar dan melihatnya, menjadi pingin jadinya. Lalu ia bicara sendiri, yang terdengar oleh Kenshin. Iwan itu berkata, merana gua bro, lihat lu romantisan gitu. Jadi ingat pacaran dulu. Nasib-nasib nih jadi pria single. Jomblo-jomblo ngenes. Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin pun juga sama. Sementara, di lain tempat, di rumahnya Pak Andi, putri yang memegang handphone. Nomornya pun masih milik ayahnya. Putri itu tiba-tiba mendapat pesan yang datangnya dari seorang pria, yang di situ namanya Kenshin. Kenshin itu menulis, maaf sebelumnya ya Pak Andi. Besok saya ke rumah jam 9 pagi ya. Entar bapak saya ajak ke perusahaan. Maksudnya melamar kerja. Setelah membacanya, putri menunjukkan ke ayahnya. Pak Andi pun melihatnya. Dalam benaknya, ia merasa ragu, hingga menimbulkan banyak pertanyaan. Pak Andi bicara sendiri. Maksudnya melamar kerja apa ya? Masa saya disuruh bikin surat lamaran? Kan saya ini sudah berumur. Pak Andi lalu teringat, saat ia menjadi pengusaha, ia punya karyawan yang begitu banyak. Setelah mengingat hal itu, benaknya pun bicara, ingin tertawa. Pak Andi pun bilang, saya dulu kan seorang bos, tapi besok diajak melamar kerja. Pak Andi berpikir sejenak, ia masih mengingat, saat jadi orang kaya, tak pernah terpikir seperti ini. Gak bisa dibayangkan sebelumnya, jika kehidupannya, yang berputar ke bawah. Pak Andi pun lalu bercerita ke istrinya tentang ajakan Kenshin. Pak Andi bicara, ini mah pemuda tadi ingin mengajak ayah besok datang ke perusahaan, katanya untuk melamar kerja. Mamanya pun bertanya, kerja bagian apa ya? Kan mereka cleaning service. Masa bisa ya memasukkan kerja orang? Pak Andi pun menjawab, iya nih ma, aku juga bingung. Apa ayah ini akan diajak kerja cleaning service ya? Masa ya gitu ma, kan mereka tadi aku ceritain kalau ayah ini pernah punya pabrik, punya banyak karyawan pula. Kok pemuda itu bilang ke ayah ingin mengajak kerja? Anaknya yang bernama Putri itu mendengarnya. Kemudian ia bertanya, yah masa ya cowok yang punya handphone Apple ini kerjanya cleaning service? Ayahnya menjawab, iya Put, dia bilang itu. Putri pun masih tak percaya. Lalu ia berkata, nggak mungkin lah ya, handphonenya ini kan mahal, diberikan begitu saja, masa dia kerja cleaning service ya? Mamanya itu malah yang menjawab, iya Putri, tadi ayah udah tanya, kerjanya memang cleaning service, motor mereka pun motor lama. Kemudian mamanya pun bicara, apa handphone ini bukan miliknya ya? Apa mereka menemukan di jalan? Atau dari yang lainnya? Suaminya pun bilang, Hus mama jangan berpikir hal yang nggak baik gitu. Tadi mereka saja menolong membantu kita, sampai akan berantem dengan debt collector. Istrinya pun mengerti. Iya pak, maafkan mama, mereka memang orang yang baik. Kemudian istrinya melanjutkan bicara, gini aja pak, papa ikut aja besok, kan kita nggak enak ntar dikira menolak. Apalagi papa ini dikasih handphone, jadi besok ngikut aja pak, daripada serba salah. Dan Pak Andi pun menuruti kata istrinya, meski dalam benaknya ia masih ragu akan ajakan Kenshin. Bahkan Pak Andi itu yakin, mungkin pekerjaan besok yang dimaksud pemuda itu pasti lowongan cleaning service. Pak Andi yang mengira Kenshin hanya cleaning service biasa, nanti dirinya terperanjak, jadi tak bisa berkata-kata. Ketika masuk perusahaan, pemuda yang dianggapnya hanya pekerja biasa, berseragam cleaning service,
yang datang bersamanya, dipanggil Tuan Muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.